Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan kita Aplikop kedua ini kita membahas tentang microstructure. Jadi mungkin teman-teman udah banyak banget ya yang tahu tentang aplikasi ini dan bahkan udah dulu banget pakai. Tapi karena untuk keperluan praktikum, jadi teman-teman harus istilahnya praktikum lagi atau pikir lagi tentang bagaimana menggunakan Microsoft Word ini. Jadi hari ini kita akan demo langsung cara penggunaannya. Lalu setelah itu saya akan berikan modul nantinya sebagai panduan teman-teman untuk mengerjakan praktikum ini. Oke, jadi kita akan bikin dulu di sini. Saya mau share screen dulu. Ini kita share. Nah, biasanya itu kan di sini ya kita cari tuh Microsoft Word. Nah, oke, udah ketemu. Kita akan buka Microsoft Word-nya. Nah, di sini itu kalau di modul itu kan yang pertama adalah membuat dokumen dengan blank dokumen. Nah, blank dokumen itu adalah ini. Jadi biasanya sih nggak ada isinya apa-apa atau template-nya apa-apa. Kalau misalnya setelah blank dokumen ini diklik kan otomatis kita masuk tuh ke halaman Microsoft Word-nya. Nah, untuk memilih template di yang modul langkah selanjutnya di modul itu kan bisa memilih template. Nah, salah satunya adalah seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman punya akun Microsoft-nya dan bisa download lagi kayak pakai internet dan bisa download template, itu bisa banget dicarinya. Nah, nanti diklik di sebelah sini. Nah, ini kita pakai blank dokumen dulu. Nah, otomatis kita langsung masuk di bagian seperti ini. Nah, sepertinya saya salah ambil Microsoft, harusnya kayak ini. Nah, kebetulan saya pakai yang 2010 masih kan, belum update yang terbaru, ada 2019. Nah, oke, tampilannya kan akan seperti ini. Lalu setelah itu kita udah bisa gunakan gitu di sini. Nah, ada beberapa fungsi program di Microsoft Word yang sering digunakan kan untuk maksudnya kita bikin laporan atau kita mau ngerjain tugas kayak gitu. Nah, salah satunya ada di page yang sebelah ini. Jadi yang di sini itu kan namanya toolbar. Jadi toolbar ini kan biasanya digunakan untuk kalau misalnya kita ini butuh untuk heading atau rata kiri kanan, terus jenis-jenis tulisannya sendiri kan kayak gitu ya. Terus setelah itu biasanya di home ini sebelahnya ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah clipboard. Clipboard ini secara umum berfungsi untuk kayak pindahin, gandain, terus memosisikan atau mengubah tata letak dari sebuah tulisan gitu. Nah, dari sini kan kita bisa lihat tuh salah satu contohnya. Nah, di sini ada yang bisa saya copy. Nah, ini fungsi-fungsi yang bisa teman-teman gunain untuk shortcut. Kemarin kan kita udah belajar shortcut itu apa kan. Nah, untuk shortcutnya di Microsoft Word itu salah satunya adalah ini. Nah, lalu setelah itu ada kelompok font. Nah, font itu biasanya kan di sini teman-teman mengenal font itu adalah gaya tulisan. Font size-nya di sini itu adalah ukuran dari tulisan. Terus di sini ada increase font yang kecil, increase itu yang memperbesar, lalu yang decrease itu adalah yang memperkecil. Lalu ada ini
adalah changes, yaitu mengubah kapital. Jadi kalau misalnya di sini itu besar kecil, nanti kalau misalnya kita pakai uppercase, otomatis dia akan besar semua. Kalau kita pakai kayak gini, misalnya capital in each word, jadi tiap kata awalannya akan otomatis huruf kapital. Nah, kalau lowercase nanti akan kecil semua. Nah, kalau misalnya ini adalah biasanya bisa besar semua ataupun campur. Biasanya dia bisa kayak besar kecilnya itu. Nah, untuk sentence ini biasanya kalimat itu kan hanya kapital di awal kalimat aja. Nah, setelah itu ada fungsi bold. Ini untuk mempertebal. Nah, teman-teman pasti udah hafal nih. Terus yang ini italic untuk memiringkan tulisan. Atau biasanya kalau kita pakai istilah-istilah atau bahasa Inggris biasanya pakai italic. Atau yang ini untuk underline, menggarisbawahi. Lalu setelah itu ada text color. Jadi di sini biasanya kita bisa mengubah warna tulisannya sesuai sama keinginan kita. Lalu selain itu juga ada font color. Font color yang ini text color. Kita biasanya kayak memberi apa ya efek gitu kayak stabilo gitu. Biar misalnya kalau ada hal-hal penting itu kita bisa tandainya dari situ. Lalu untuk yang selanjutnya kita belajar di kelompok paragraf. Jadi kelompok paragraf ini, nah ini kan di secara umum fungsinya adalah mengedit paragraf yang telah dibuat. Itu ada bullet, ada numbering, ada multi level list, terus ini kan ada bullet and numbering, biasanya kita sebutnya seperti itu. Terus yang di sini tuh ada multi level list, jadi misalnya teman-teman kayak pakai bab yang banyak banget tuh bisa pakai seperti ini. Ini biasanya sangat berguna nanti kalau teman-teman lagi skripsi atau sebenarnya nyusun dokumen itu juga harusnya seperti ini. Lalu mendapatkan increase indent ini kayak biasanya tuh untuk contohnya tuh bisa seperti ini. Nah, dia akan geser lebih ke kanan atau yang seperti ini bisa geser yang ke sebelah kiri. Terus ada rata kiri, ada rata tengah. Ini coba kayak gini. Ada rata kiri, ada rata tengah, ada rata kanan, dan juga rata kiri kanan. Lalu ada untuk meratakan. Lalu yang di sini adalah untuk mengatur spasi yang teman-teman inginkan. Nah, di sini ada fungsi ini sebenarnya untuk garis tabel sih di sini itu. Jadi kita bisa kayak nanti di menu insert itu ada fungsi tabel seperti ini. Nah, kalau misalnya di sini kita tuh bisa ilangin garis tabelnya. Nah, kayak gini dia jadi no border. Nah, kalau misalnya kita mau pinggirnya aja, jadinya seperti ini. Kalau misalnya mau semuanya, akan balik lagi seperti tabel. Nah, lalu setelah itu ada kelompok style. Jadi style di sini itu adalah misalnya gini, di kelompok ini kita edit dulu. Kita maunya tuh pakai yang apa? Oh, ini dia pakai ini. Pakai gayanya Arial Black dengan ukuran 10 bold dan ininya warna hitam. Kita maunya dia rata tengah. Dan dengan ini pastinya biasanya 1,5 yang di sini 1, yang di sini 2. Oke, nah di sini kita blok dulu, lalu ini. Nah, otomatis setiap yang kita blok dan kita klik hidung ini akan memiliki apa ya kayak bentuk tulisan yang seperti ini.
Nah, kalau misalnya pengen yang lain, otomatis kita ganti nih pakai yang ini. Dia nggak bold dan warnanya maunya merah. Oke, dia rata tengah dengan uh, spasi double. Nah, kita bisa praktekkan di sini, kita klik otomatis warnanya akan seperti ini. Nah, lalu ada kelompok editing di sini, yaitu find, replace, dan select. Nah, kalau find ini biasanya untuk menemukan kata. Untuk menemukan misalnya kita cari kata kelompok. Otomatis dia akan memberikan tanda pada kata kelompok tersebut. Terus kalau misalnya replace, kita di sini replace setiap kata kelompok kita ganti dengan ke. Nah, otomatis ini satu kali replace atau replace semua kata kelompok. Nah, seperti ini. Jadi di sini dia akan kasih laporan, cuman ada satu kata yang mengandung kata kelompok. Oke, jadinya seperti ini. Nah, lalu untuk ini panah ini adalah select. Select ini untuk memilih atau blok. Nah, blok seperti ini untuk select itu sendiri. Nah, lalu setelah itu ada menu insert. Nah, menu insert ini sendiri terdiri dari beberapa kelompok juga. Nah, yang pertama itu adalah page. Nah, tentang ini ada cover page, ada drawing page, ada page grid. Nah, untuk cover page ini adalah membuat sampul. Biasanya seperti itu selalu di halaman pertama. Seperti ini kita klik, kita bisa pilih template yang sudah disediakan. Nah, kayak gini. Nah, teman-teman bisa edit di sini ya kan. Nanti sesuai dengan keperluan. Nah, yang kedua ada blank page. Biasanya ini kalau kita butuh satu halaman di atasnya halaman yang udah kita pakai. Nah, otomatis dia akan nambah sendiri. Nah, kalau untuk text grid, nah dia itu kalau misalnya kita di sini otomatis dia akan menambah. Jadi beda ya sama yang ini. Text grid ini kita akan dibawa ke halaman selanjutnya. Jadi kalau yang ini otomatis ditambahkan satu lagi. Kalau ini biasanya dia nggak nambah, tapi dia bisa ke halaman selanjutnya. Nah, untuk tabel tadi udah saya contohkan kan gimana caranya bikin tabel. Jadi di sini kita bisa insert satu kolom dan berapa baris yang akan kita buat. Nah, di sini berarti ada 6 baris, 5 kolom. Oke, otomatis dia akan ada 5 kolom dan 6 baris. Oh, tadi salah penyebutannya. Lalu setelah itu di sini ada picture. Otomatis kalau kita misalnya mau masukkan gambar atau apa, itu tuh bisa dipilih aja di sini salah satunya tuh apa. Terus kalau misalnya di Flip Art itu biasanya kita sekarang bisa search sih di sini di internet misalnya gambar komputer. Kita bisa cari gitu gambar-gambarnya tuh seperti ini. Nah, mungkin ini langsung, nah otomatis dia langsung masuk ke situ. Terus selain itu ada shape. Shape ini adalah bentuk-bentuk. Biasanya kalau teman-teman mau bikin apa ya, kayak papan atau apa gitu, kita tinggal klik terus kayak gini. Nah, ini bisa diedit, dalamnya bisa kita tulis. Atau biasanya ada add text. Nah, biasanya dia juga, dan ini font dan ukurannya tuh bisa diedit pakai ini. Langsung di blok dan di klik kanan dia akan masuk otomatis kayak gini. Nah, setelah itu ada smart art. Ini tuh biasanya untuk kalau misalnya ada beberapa yang bersinggungan gitu. Kita butuh gambar untuk
diagram deh gitu. Diagram sebenarnya bisa sih pakai chart ini, tapi pakai ini juga bisa. Nah, di sini misalnya kita bisa bikin kayak gini. Nah, otomatis ketiga gambar ini tuh akan terhubung gitu. Jadi kita nggak perlu susah-susah untuk gambar sendiri. Oke, terus selanjutnya ada chart. Nah, kalau chart ini biasanya kita harus masukin data supaya dia bisa menghasilkan sebuah diagram. Jadi contohnya mungkin kayak gini. Oke. Nah, biasanya otomatis dia itu akan masuk ke Excel. Nah, dengan di Excel kayak gini, kita akan dapat data yang seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman punya data di Excel dan ini mau munculkan diagramnya, akan bisa banget pakai di Word ini pun juga. Nah, lalu setelah itu ada di sini ada screenshot. Screenshot udah tahu ya teman-teman. Jadi screenshotnya tuh kayak misalnya gini. Nah, kita bisa screen apa aja yang ada di sini yang emang kita butuhkan gitu. Terus setelah itu ada bookmark. Bookmark ini biasanya untuk menandai atau kalau misalnya teman-teman ambil dari kayak dia tuh bisa kita apa ya istilahnya link ke halaman selanjutnya atau mengambil media dari file yang lain kayak gitu. Terus kalau misalnya cross reference yang ini itu adalah hyperlink yang mana label atau kategorinya dihasilkan secara otomatis. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa nandain misalnya sebuah ada artikel yang menyebutkan tentang ini dan teman-teman pengen mengutip dari artikel tersebut. Nah, kalau cross reference ini kita akan bisa reference langsung ke artikel yang kita tuju. Nah, kayak gitu. Terus setelah itu ada kelompok ini bagian header, footer, dan number page. Ini biasanya kalau header itu adalah teman-teman mungkin tahu kayak kop surat. Nah, yang biasanya di atas di sini. Nah, ini dia akan otomatis setiap kita ganti apa namanya halaman, dia akan otomatis ada. Nah, kalau footer ini biasanya dengan hubungannya dengan halaman. Nah, terus ini bisa tips 2 biasanya kayak gitu. Nah, terus setelah itu ada tentang simbol. Nah, di insert ini ada simbol yang bisa teman-teman pakai di sini simbol. Biasanya sih kebanyakan mungkin ini ya simbol kayak yang ini mata uang atau simbol-simbol matematika seperti itu. Ini bisa banyak banget sebenarnya simbol-simbol di sininya. Jadi kita bisa pilih sesuai dengan uh, kebutuhannya kita itu yang mana. Oke, terus setelah itu untuk teks selanjutnya ini lebih ke tema. Jadi tema di sini itu kita bisa pilih. Nah, misalnya lagi ditulis tuh, lagi diaktifkan gitu. Nah, temanya tuh mau warna apa? Biasanya sih lebih ke warna sama font. Nah, coba otomatis dia jadi kayak gini kan. Terus kalau untuk margin adalah garis tepi dari sebuah halaman. Orientation biasanya ada dua, portrait sama landscape. Nah, saat ini kita gunakan portrait. Nah, untuk landscape-nya itu seperti ini. Lalu size, biasanya teman-teman kan pakainya dokumen itu A4 kalau enggak letter biasanya itu. Terus kalau kolom ini satu halaman tuh bisa dibagi sebanyak apa gitu. Bisa dibagi dua kayak gini. Nah, misalnya di sini ya, kita akan kelihatan kalau itu pas di tulisan. Nah, kayak gini dia otomatis akan jadi 3 karena kita baginya jadi 3. Nah, terus watermark ini biasanya digunakan kalau misalnya kita nggak mau dokumen kita itu di copy. Terus
kita bisa custom watermarknya itu apa. Nah, di sini teks watermarknya biasanya ini ya, kita bisa ganti. Nah, kayak gini. Ini biar tugas kita nggak dicontek gitu biasanya, terus kita bisa watermarkin dia. Terus back color, ini kalau kita klik salah satu, nah jadi dia ngeblok kayak gini. Terus back bordernya kita bisa pilih di sini settingnya itu seperti apa nih, bagian misalnya ini ya yang custom ini. Terus kita pilih untuk sebenarnya dia tuh kayak text border itu kayak bingkai. Terus yang di sini itu ketebalannya atau stylenya itu seperti apa. Misalnya saya pilih yang ini dengan ketebalan 1,5. Nah ini juga boleh pakai yang kayak gini, kayak apa, garis ataupun gambar-gambar. Oke, kita lihat. Nah, dia akan kayak gini. Dia akan membentuk sebuah bingkai di setiap halaman. Oke, setelah itu ada spacing. Nah, spacing ini biasanya gini. Jadi spacing before, kita lagi klik di sini. Before-nya itu atasnya. Atasnya itu kita mau kasih jarak berapa dengan tulisnya ada di atasnya. Misalnya ada 6 titik gitu. Dia otomatis akan berjarak 6 titik. Kalau misalnya afternya itu berarti ke selanjutnya itu kita kasih jarak berapa gitu. Jadi ini, nah otomatis dia akan ke bawah kalau ininya makin besar. Ini sama untuk live itu yang bagian kiri dan right-nya yang bagian kanan. Lalu untuk yang ini karena adalah untuk gambar. Jadi biasanya kalau teman-teman kayak copy paste atau saling tempel gambar gitu kan kadang kayak dia tuh kemana-mana gitu kan. Kadang kalau ada tulisannya yang gambarnya ketutupan tulisan lah atau kayak gimana, nah tulisannya tuh ada di sini. Nah kalau kita pilih yang ini, otomatis gambarnya tuh akan ada di tengah-tengah tulisan. Atau kalau misalnya kayak gini, otomatis gambarnya itu akan berada di belakangnya tulisan. Atau yang seperti ini, gambarnya itu akan berada di depannya tulisan. Kayak gitu. Ini sama sih fungsinya. Terus yang ini mungkin untuk rotate. Nah, ini untuk memutar. Ada juga yang kayak mirror gitu, mirror atas ke bawah. Selanjutnya adalah reference. Nah, reference ini adalah kalau ini untuk daftar isi sebenarnya table of content, tapi karena kita belum bidding, jadinya akan susah untuk bikin daftar isi gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya langsung di sini, itu akan bisa bikin table of content. Coba, nah ini tuh bisa kayak dibikin daftar isi. Nah, di sini nanti kita akan masukin misalnya bab 1. Nah, table of content ini jadi kita harus bikin dulu heading-nya tuh seperti apa. Nah, heading-nya itu biasanya tuh ditulis sini. Heading itu adalah yang udah kita tandai tadi ya. Jadi ini kayak ini tadi itu kan kita heading tuh. Nah, yang ada di sini otomatis dia nanti akan masuk. Nah, masuk ya heading. Intinya nanti tuh untuk daftar isi. Oh iya, mungkin karena tadi tuh belum kita heading dengan benar, akhirnya dia nggak bisa masuk ke sini. Kalau misalnya sudah di-heading dengan benar, akan ada atau otomatis masuk ke daftar isi ini. Nah, selanjutnya setelah reference, nah ini tuh ada footnote. Biasanya kalau di buku ini misalnya kutipan dari artikel A gitu. Biasanya tuh kayak gini. Nah, itu tuh dibikin untuk footnote. Terus
Yang di sini insert citation. Citation ini kalau teman-teman tahu itu tuh untuk daftar pustaka. Biasanya kita kayak bisa nambahin artikel atau jurnal atau buku yang kita pakai sebagai referensi. Di sini ada bibliografi. Itu fungsinya sebenarnya sama kayak apa citasi atau mengisi daftar pustaka. Terus yang di sini insert caption ini adalah daftar isi tapi dari tabel ataupun gambar. Lalu selain itu ada mailing. Nah, mailing ini biasanya kita tuh bisa bikin label dari apa namanya dari envelope. Nah, kalau misalnya uh, di sini kita bisa tulis dikirimnya itu ke siapa dan pengirimnya itu siapa. Biasanya kayak gitu kita bisa langsung tulis di sini. Terus setelah itu ada review. Review ini biasanya kalau misalnya nulis bahasa Inggris ini ada spelling. Nah, spellingnya ini biasanya berguna untuk kita kalau misalnya ada tulisan kita yang salah, otomatis nanti akan ada apa ya dari keywordnya ini untuk ngasih pembenaran di tulisan kita itu. Nah, terus setelah itu yang di sini ada translate. Nah, ini ada mini translator seperti kalau kita menggunakan Google Translate. Sama sih juga sebenarnya kayak spelling kalau misalnya kita lagi salah dia akan otomatis membenarkan. Lalu setelah itu ada kelompok define atau yang di sini itu define ini adalah memastikan makna suatu kata. Jadi kalau misalnya kita udah pernah memasukkan sebuah kata atau kalau di handphone juga kalau kita ketik sesuatu gitu, misalnya baru ngetik huruf A, B, C gitu, otomatis kayak udah ada kata yang udah pernah disimpan. Terus kalau the source itu adalah menampilkan alternatif kata dari teks yang kita ketikkan. Kalau word count itu ya menghitung jumlah halaman, kata, karakter, tanpa spasi, karakter dengan spasi, paragraf, dan garis dari sebuah dokumen. Terus setelah itu, kalau language ini adalah mengatur bahasa tulisan. Biasanya kita kan pakainya tuh pakai bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu kan. Kita bisa setting seperti itu. Nah, kalau komen, nah kita tuh bisa tambah komen di sini misalnya di paragraf 1. Mengapa ini jadi paragraf 1 itu kita bisa komen di situ untuk misalnya kita lagi apa namanya lagi saling edit gitu ya sama teman tugasnya teman kayak gitu kita bisa komunikasinya itu salah satunya adalah menggunakan komen. Lalu untuk ini untuk menghapus komen terus ada kalau misalnya next komen oh ternyata nggak ada gitu kan komennya cuma satu atau ini nyari komen yang sebelumnya. Selanjutnya ada track change. Track change ini adalah melacak perubahan yang dibuat pada dokumen ini. Hal ini berguna jika dokumen hampir selesai dan kita bekerja dengan orang lain. Nah, akhirnya orang lain tuh kayak bisa ngerevisi gitu loh dokumen kita tuh sebelumnya itu pernah pernah diedit seperti apa saja. Terus ada simple markup. Nah, di sininya ada single markup, slow markup, atau resolution ini adalah jenis-jenis markup yang akan ditampilkan. Jadi markup itu biasanya kita tuh bisa melihat dokumen ini seberapa kali atau seberapa sering dia itu direview. Lalu untuk change ini ada accept. Accept ini diklik untuk opsi tambahan seperti menerima semua perubahan sekaligus atau reject untuk opsional tambahan seperti menolak semua perubahan. Jadi kayak kita sebelum keluar atau sebelum keluar itu kayak perubahan ini disimpan atau enggak kayak gitu. Lalu ada compare.
di sini compare itu berfungsi, di sini sebelumnya ada previous, yaitu berpindah ke perubahan yang dilacak sebelumnya, atau next yang berpindah ke perubahan yang dilacak setelahnya. Terus setelah itu ada compare. Compare ini berfungsi untuk membandingkan dua dokumen, untuk melihat perbedaan di antara keduanya. Jadi kayak kita bisa akses dokumen yang lain. Nah, di klik di sini kita bisa akses dokumen yang lain untuk di compare. Lalu setelah itu ada blok author. Biasanya tuh ada beberapa dokumen yang nggak bisa kita buka karena kita ngeblok si autornya itu. Atau restrict editing, yaitu membatasi siapa saja atau berapa orang yang bisa mengedit dan memformat dokumen yang sedang kita kerjakan. Nah, lalu selanjutnya ada di view. Menu tab view ini terdiri dari juga beberapa kelompok kan, seperti ini. Nah, yang pertama itu ada red mode. Red mode ini biasanya mengubah tampilan dokumen itu menjadi bentuk dokumen yang lebih mudah dan nyaman untuk dibaca. Terus ada print layout. Print layout itu dokumennya itu dibentuk dan terkunci saat dicetak biar lebih gampang. Nah, seperti ini sekarang itu ada print layout. Lalu ada web layout. Nah, web layout itu akan seperti ini, bentuknya seperti HTML. Lalu ada online, ada outline. Jadi ini biasanya sih ini digunakan untuk yang desain-desain di web gitu sih. Jadi kayak mereka lebih gampang untuk diedit. Lalu selain itu ada draft. Kita bisa menyimpannya dalam bentuk draft seperti ini. Nah, selain itu ada kelompok show, yaitu ruler, grid line, dan navigation pane. Nah, di sini menampil yang ruler ini biasanya garisnya akan hilang yang ada di sini. Nah, kalau grid line itu adalah kotak-kotak seperti ini. Jadi kita biasanya sih kalau untuk gambar untuk dokumen biasanya kita nggak perlu pakai grid line-nya ini. Dan navigation itu seperti tadi, kita bisa mencari atau untuk mencari page, heading, ataupun replace atau find, mencari kata yang kita pakai file yang ada di sini. Nah, lalu setelah itu ada kelompok zoom. Zoom ini untuk memperbesar atau memperkecil. Lalu yang pakai 100% ini mengembalikan tampilan ke ukuran 100%. One page menampilkan satu halaman itu seperti ini. Jadi kalau dua bisa seperti ini, atau yang tadi page-nya gede. Lalu ada kelompok window. Window ini window membuka jendela dokumen kedua sehingga kita dapat bekerja di tempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Arrange all menumpuk jendela atau membuka. Nah, ini nanti kalau misalnya ada dua, kita tuh bisa kayak numpuk gitu. Atau di split untuk melihat dua bagian dokumen pada saat bersamaan. Nah, splitnya nanti ke yang mana. Misalnya kalau kayak gini, otomatis yang bawah nggak akan gerak. Nah, yang atas aja yang gerak. Gitu. Lalu untuk kita balikin dulu view set by set. Nah, dia akan seperti ini. Terus untuk ini untuk sinkron, membandingkan dokumen baris demi baris. Terus ada reset window, biasanya untuk menempatkan dokumen yang kita bandingkan menjadi bergantian, gitu. Nah, selanjutnya ada kelompok makros. Makros ini adalah berfungsi untuk memperlihatkan makros pada tulisan Microsoft Word. Nah, karena ini belum kita bikin, misalnya kita bikin dulu. Nah, dia akan tampil seperti ini. Ini memang nanti kalau misalnya dokumen kita udah expert. Kalau untuk awal, saya rasa
Tidak perlu sampai ke macros ini. Jadi cukup sampai di sini. Oke, dan modulnya karena sudah selesai, jadi menurut saya sudah cukup praktikum akademik kita hari ini. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.